Beli mobil listrik itu rugi karena nggak bisa dipakai keluar kota. Ini statement orang-orang yang ingin aku patahkan hari ini dengan cara membawa mobil wuling yang lucu dan unyu-unyu ini yang habitatnya seharusnya di kota, keliling Bali dari ujung ke ujung. Kira-kira bisa nggak ya? Dan berapa sih uang yang aku habisin? Walaupun aku terlihat yakin ya, tapi jangan salah, di dalam hati itu kayak deg-degan banget sih. Kalian nonton deh vlog kali ini sampai habis karena vlog ini sumpah bakalan seru banget. Happy Sunday morning. Jadi hari ini tuh aku mau ke Singaraja. Aku sekalian mau menantang si Ciko mobil listrik ini untuk ke Singaraja. Oh ya, sekalian aku juga mau tahu berapa uang yang kira-kira aku bakal habiskan untuk pergi ke Singaraja dengan mobil listrik ini. Kota Singaraja adalah tujuan utama aku untuk hari ini yang jaraknya tuh kayak sekitar 110-an kilometer dari Nusa Dua. Sebenarnya sih aku pengen ke Singaraja tuh mau datengin pernikahan dari editor aku ya, dan juga emang sekalian jalan-jalan sih. Kita sekarang mulai dari Nusa Dua ya, kemudian menuju ke arah Ubud untuk jemput teman aku dulu, terus kita istirahat bentar deh di daerah Bedugul, baru kita lanjut ke Singaraja. Dan untuk pulangnya kita akan menempuh jalur yang sama lagi. Semua konsumsi baterai dan jarak selama perjalanan ini akan aku catat nih, dan di akhir video kita bareng-bareng deh kita lihat apakah bisa mobil listrik yang lucu ini dibawa keluar kota. Dan aku bakal bandingin juga apakah mobil listrik bisa menggantikan mobil bensin untuk urusan keluar kota. Udah mirip reviewer otomotif kan aku guys. Memulai perjalanan dari Nusa Dua dengan baterai yang 100% atau dengan range 333 km, kita akan menuju ke daerah Ubud yang kalau di maps tuh jaraknya kurang lebih 38 kilo ya. Selama perjalanan aku akan pakai mode Eco atau Eco Plus gitu karena memang tenaganya udah cukup banget nih, dan kita juga nggak mau kebut-kebutan kan. Ini tuh sebenarnya salah satu keresahan dan ketakutan aku selama punya mobil listrik ini ya. Walaupun kita tuh tahu berapa jarak yang bisa ditempuh mobil ini, tapi kayak tetap aja gitu rasa was-was kalau bawa mobil ini jauh-jauh tuh kayak tetap ada. Jangankan sampai habis deh, baterai di bawah 70% aja tuh rasanya udah deg-degan banget, kayak pengen cepet-cepet ngecas gitu. Dan bener aja, saat sampai di Ubud, baterai aku tuh sisanya 87% atau 290 km. Artinya aku tuh kayak menghabiskan 43 km yang dimana seharusnya jarak yang kita tempuh tuh cuma 38 km. Nah aku tuh jadi sadar gitu, mungkin ada beberapa faktor ya yang menyebabkan baterainya tuh dikonsumsi lebih banyak dari yang seharusnya. Baterai di mobil ini juga menjadi sumber daya untuk AC di mobil ini kan, serta kondisi lalu lintas di jalan juga sangat mempengaruhi. Ketika macet, pasti konsumsi daya tuh akan lebih boros kan jika dibandingkan dengan lalu lintas yang lancar. Nah kita sekarang lanjut ya ke daerah Bedugul. Kalau di map sih jaraknya sekitar 51 km dari Ubud. Nah di sini nih perjalanan yang tadinya tuh seru-seru aja, tiba-tiba berubah menjadi menyeramkan ketika Google Maps mengarahkan kita ke jalan ini nih. Awalnya aku tuh ragu ya mobil ini bisa naik di tanjakan tajam yang menikung ini, tapi ternyata bukan itu tantangan sebenarnya. Mobil aku tuh emang naiknya gampang banget, tapi saat fokus banget bawa mobil ini bisa sampai atas, tiba-tiba ada suara keras gitu dari bawah mobil aku. Astaga. Kiri. Tolong, diam, tenang. Tenang. Wah, ternyata selain tanjakan yang tajam, jalan ini tuh juga rusak dan berlubang, bikin mobil aku yang termasuk pendek ini jadi nyangkut dan mentok. Akhirnya aku berusaha tenang sih dan gak panik, walaupun udah di klakson-klakson gitu ya sama motor belakang. Ternyata jalannya tuh rusaknya lumayan dalam gitu, bahkan untuk naik ke atas aja, aku harus ambil jalan yang berlawanan arah gitu loh. Mungkin kalau mobil aku lebih tinggi masih aman kali ya, tapi karena ini mobilnya pendek, udah pasti bakal kepentok dan nyangkut dong. Jujur aja, ini tuh bikin aku takut banget dan mental aku tuh kayak sedikit ciut di sini, ditambah kayak kepikiran mobil aku tuh kenapa-napa gara-gara benturan tadi. Terus kayak ada baunya gitu loh. Gak pernah terbayang deh mobil aku yang lucu Kiowo ini bakalan lewat jalan ekstrim ini. So dari kasus tadi tuh aku kayak jadi sadar gitu satu hal yang bikin aku semakin kagum sama mobil ini. Di tanjakan mobil ini tuh kayak effortless banget gitu. Aku gak perlu injek gas banyak untuk bikin mobil ini naik, jadi mobilnya tuh kayak lebih gampang untuk kita kontrol. Tadi tuh kita ngelewatin tanjakan dan itu kayak gede banget bolongannya. Terus kita hampir masuk, so kaget gitu. Tiba-tiba ada bau, aku nggak tahu bau apa ya itu mobilnya, entah kenapa nih ban kanannya. Terus rasanya tuh deg-degan banget tadi, soalnya jalannya tuh ekstrim. Kasian banget nih si Ciko dibawa ke jalan ekstrim. Harusnya kan dia di kota aja ya. Tadi tuh aku shaking banget tangannya sebenarnya. Cuma ya udahlah.
kiri ya. Perjalanan dari Ubud ke daerah Bedugul kali ini tuh kayak lumayan macet ya. Memasuki daerah perbukitan, daerah yang mulai berkabut dan mulai dingin. Awalnya jalan ini yang aku khawatirin mobil aku tuh nggak bakal kuat buat naik. Tapi karena udah diberi ujian terlebih dahulu di awal, jadi aku tuh kayak jauh lebih pede gitu loh untuk lewat sini. Jalan yang separah tadi aja effortless ya kan? Apalagi yang cuma segini, ini mah kecil. Setelah kurang lebih dari 2 jam perjalanan, akhirnya kita tuh kayak sampai ke Bali Farmhouse. Nah, kita bakal istirahat nih di sini. Nah, mari kita hitung lagi. Sekarang baterainya tuh kayak tersisa 53% ya, atau 177 km. Yang jujur aja lumayan bikin aku kaget sekaligus takut gitu. Berdasarkan Google Maps, hingga sampai saat ini tuh kita udah nempuh total 89 kilo. Tapi kita tuh udah menghabiskan baterai sebesar 47% atau 156 km range. Kayak itu tuh selisihnya lumayan jauh loh. Tapi setelah dipikir, menurut aku sangat wajar sih ya kalau konsumsi dayanya lebih besar dari yang seharusnya. Kita hampir terjebak lalu lintas yang padat merayap hampir 1 jam di cuaca yang cukup panas, membuat mesin tuh kayak pastinya memerlukan daya yang lebih besar dari seharusnya kan. Ditambah lagi medan menuju daerah ini tuh kayak full menanjak gitu, yang artinya mobil secara terus-menerus memang memerlukan daya yang besar. Karena kepikiran penggunaan daya yang sebesar itu, bahkan kita belum sampai ke tempat tujuan. Terus belum lagi pulangnya. Nah di sini nih rasa insecure aku mulai muncul lagi ya, takut nggak sampai di tujuan lah. Dan kita itu berangkat tanpa tahu nih apakah SPKLU di sana tuh bisa berfungsi atau enggak. Sepanjang kita main di Bali Farmhouse, yang aku ingat cuma ya Allah semoga SPKLU-nya berfungsi dengan normal ya. Padahal di sini tuh kayak tempatnya bagus banget ya buat aku yang punya cita-cita emang tinggal di Swiss. Wow, tempat ini bisalah memberikan sedikit feel kalau kalian tuh lagi berada di Swiss. Udara segar, rumput dan pepohonan hijau ditambah bangunan-bangunan yang bertema peternakan ini bikin suasana kayak jadi nyaman banget deh. Oh ya, di sini juga ada alpaka loh. Itu loh binatang yang cantik yang biasanya tuh cuma ada di film-film. Aku tuh bahkan baru tahu ya binatang ini nyata. Suasana di sini tuh sebenarnya enak banget ya, tenang. Kayak lagi di Swiss gitu lah. Dingin-dingin, terus scenery-nya, pemandangannya tuh asri banget. Ini Swiss versi Indonesia. Swiss versi Indonesia. Sekarang aku mau ngasih makan kuda poni dulu. Ini nih kenalin ya, namanya kuda matra karena dia tuh cuma mau sama makanan aku aja. Kalau aku pegang atau aku ajak foto dia malah buang muka. Ih, sombong banget gak sih dia? Mana kudanya? Food oriented banget. Aku tuh dianggap apa sama dia? Cuma makanannya doang yang dicari. Lihat makanan aku, dia lihat muka aku. Buat yang mau kesini, nama tempatnya itu Bali Farmhouse. Kalian bisa cari di Google ya. Untuk tiket masuknya tuh cuma 125.000 per orang. Itu pun udah sama tiket makanan gitu deh pokoknya. Menurut aku worth it sih untuk pemandangan secantik ini ya. Lanjut makan dan ngopi-ngopi sedikit untuk mengisi tenaga karena kita bakal pulang pergi. Jadi kita nggak boleh ada yang ngantuk. Haha. Berangkat dari Bali Farmhouse dengan baterai 53% atau 177 km menuju ke kota Singaraja yang jaraknya kurang lebih 24 kilo. Nah kali ini menarik nih. Karena medan yang kita lewati itu semuanya menurun ya. Yang artinya sistem regeneratif braking dari mobil ini tuh bakalan aktif. Kalian tahu gak sih regeneratif braking ini tuh? Kalau aku jelaskan secara mudah ya, setiap aku ngerem, baterai di mobil ini tuh akan terisi sendiri gitu. Mobil ini kayak punya teknologi yang bisa merubah energi gesek yang terjadi pada saat pengereman menjadi daya pada baterai. Nah begitulah kurang lebih. So untuk medannya ini tuh kayak benar-benar mengandalkan pengereman dan pengendalian mobil yang baik ya. Karena jalannya lumayan berbelok, turun bukit gitu. Kalau orang yang gak terbiasa naik mobil biasanya di sini bakalan mual karena kayak seling belok-belok gitu. Sekitar kurang lebih dari 1 jam di jalan, akhirnya kita sampai nih di kota Singaraja. Nah sekarang kita udah masuk kota Singarajanya nih. Sekarang kita lanjut cari SPKLU. Seketika mood aku tuh berubah ya pas tahu SPKLU di sini ternyata tuh bersih banget dan terawat, dan yang paling penting mesinnya tuh kayak bekerja dengan baik. Sumpah ini rasanya tuh lega banget. Tapi ternyata ada sesuatu lagi nih yang bikin aku tambah seneng. Kalian lihat deh baterai aku sekarang berapa? Baterai aku yang tadinya 53% tuh jadi malah 56% tau. Jadi bisa dibilang gara-gara regeneratif braking itu aku bisa dapat perjalanan sejauh 24 km secara gratis dan ekstra 3% baterai secara cuma-cuma. Mungkin ini fitur yang gak bisa kalian dapetin ya di mobil bensin. Karena ini emang pertama kali aku isi ulang di SPKLU, jadi aku bener-bener perhatiin instruksi yang ada di SPKLU ini ya. Tapi ternyata caranya tuh kayak gampang banget gitu loh. Karena semua bisa aku lakuin dari aplikasi yang udah disediain oleh PLN. Kalian tinggal daftarin aja mobil kalian, terus pilih mau isi tegangan sebesar apa dan mau isi berapa kWh, terus tinggal bayar deh. Karena baterai aku tuh tersisa 56% atau setengah lebih sedikit, dan kapasitas maksimal mobil aku nih 32 kWh ya. Jadi untuk mengisi setengah dari baterai nih ya mungkin kurang lebih dibutuhkan sekitar 15 kWh
kWh gitu. Jadi berdasarkan hitung-hitungan yang ribet barusan nih, yang aku sendiri juga sebenarnya bingung ya pada awalnya, aku putusin untuk isi ulang sebesar 20 kWh yang harganya di aplikasi sekitar 48 ribuan. Perlu dicatat ya, ini tuh lebih mahal dari harga jika kita charge-nya di listrik rumahan. Kenapa? Karena di sini tuh kayak dayanya besar gitu loh, yang bikin ngecharge di sini jadi jauh lebih singkat. So aku menyusun strategi yang menurut aku tuh efektif banget. Jadi sambil mendatangi pernikahan editor aku bakalan tinggalin mobil aku tuh di SPKLU sambil ngecharge. Dan aku pilih naik taksi online ke hotel lokasi pernikahannya yang kebetulan jaraknya emang lumayan deket sih. Dengan strategi ini, waktu untuk charge itu bisa aku manfaatkan dengan baik. Tetapi ada plot twist lagi nih yang baru aku sadar dan menurut aku menjadi salah satu kelemahan dari Wuling Bingo ya. Setelah charge dimulai, daya yang masuk ke mobil aku tuh cuma sebesar 7.500 watt gitu, dari seharusnya 22.000 watt. Hal ini tuh kayak sempat mengganjal ya di hati aku dan aku langsung tanyain gitu ke sales aku kemarin. Setelah sedikit diskusi, akhirnya aku mendapatkan jawaban kalau mobil Wuling yang aku punya untuk saat ini belum support fast charging. So itulah kenapa dari 22.000 watt daya yang seharusnya disalurkan, yang dapat diterima mobil aku tuh kayak cuma 7.500 watt gitu. Hal ini lumayan bikin aku agak kepikiran sih, dalam hati tuh kayak bilang, ih berarti mobil ini tuh nggak bisa fast charging ya? Tapi nggak apa-apa lah ya, kekurangan ini tuh kayak cukup-cukup aja gitu dan nggak ada kendala. Lihat deh editor aku, lucu banget kan? Bisa-bisanya sih dia ninggalin bosnya nikah duluan ya. Semoga bahagia selalu deh buat mereka ya. Jam 7 malam kita mutusin untuk pulang duluan ya, karena emang masih ada 3 jam perjalanan yang mesti ditempuh. Kalau kita pulangnya terlalu malam tuh capek banget dan bahaya banget kan. Kurang lebih 1,5 jam aku tuh ninggalin mobil lucu Kio ini sendirian di SPKLU. Tapi ini di luar ekspektasi banget ya, mobil ini tuh kayak terisi hingga 95%. Pada titik ini tuh kayak aku sudah tenang banget dan pede pastinya kalau aku pasti sampai di rumah dengan selamat dan tanpa kehabisan baterai. Ternyata tinggal 2 jam sudah 95%. Padahal tadi tuh estimasinya kan kalau di sini masih 1 jam 20 menit lagi tuh. Nggak nyampe ternyata selesai. Oh ya, kita tetap bakal singgah ke Ubud dulu ya, karena mau ngantar teman aku balik. Ini tuh yang bikin jarak yang kita tempuh akan sama dengan jarak kita berangkat ya, dan yang nyetir kali ini adalah konten creator aku. Dengan baterai 95% atau 316 km ya, kita akan menempuh jarak sekitar 113 kilo untuk sampai di Nusa Dua melalui Ubud. So, berapakah baterai yang tersisa dan berapakah total uang yang aku habiskan? 59% dengan range 197 km adalah daya baterai yang tersisa saat aku menyentuh rumah aku di Nusa Dua dengan selamat. Nah, dengan keberhasilan si mobil lucu ini pulang pergi Nusa Dua ke Singaraja, sepertinya tuh aku kayak udah bisa mematahkan statement orang kalau mobil listrik tuh nggak bisa dibawa keluar kota. Apakah uang yang dihabiskan lebih hemat daripada membawa mobil bensin? Mari kita hitung nih. Kan kita menempuh jarak total sejauh 226 km ya, dengan konsumsi baterai total 80% dan sisa baterai di 20% ya. Karena kita berangkat dengan keadaan baterai penuh, maka untuk mendapatkan berapa uang yang kita perlukan, kita harus mengisinya kembali ke keadaan penuh. Nah, untuk mengisi baterai dari 20% ke 100%, mobil ini butuh listrik sebanyak 26 kWh, karena tadi tuh ngecasnya di SPKLU ya. Jadi aku akan pakai harga listrik di SPKLU, which is dia 2.400 per kWh. Setelah dikalikan, maka hasilnya adalah 62.400 rupiah untuk kembali mengisi mobil ini secara penuh. Dengan kata lain, untuk 226 km yang kita tempuh tadi, kita cuma butuh biaya sebesar 62.400 rupiah. Mungkin jika ditambah biaya taksi online sebesar 24.000 ya secara total untuk transportasi menuju hotel dan balik lagi ke SPKLU. Jadi totalnya tuh kira-kira di 86.400. Nah, menurut aku ini masih merupakan angka yang sangat murah ya. Sebagai pembanding, mobil aku yang lain tuh kalau aku isi Pertamax tuh sebesar 100.000 ya, kita tuh bisa dapat range sejauh 60 kilo. Yang artinya jika kita hitung secara kasar, kita membutuhkan 380.000 untuk pergi sejauh 226 km. Wah, 86.400 versus 380.000 nih. Gila, gede banget kan perbedaannya. Walaupun angka ini didapat dengan beberapa pertimbangan sendiri ya, dan harus memakan waktu untuk mengisi dayanya. Apalagi di mobil Wuling ini tuh belum support fast charging ya, ditambah belum meratanya SPKLU terutama di daerah-daerah pinggiran. Mungkin jika kalian ingin keluar kota menggunakan mobil listrik, jadwal kalian tuh kayak harus diatur sedemikian rupa dulu gitu loh untuk menyediakan spare waktu buat charge. Atau bisa juga kalian memilih hotel gitu untuk beristirahat yang memiliki charging station. Tapi buat kalian yang mau lebih praktis dan nggak mikirin biaya yang kalian habiskan ya, mungkin mobil bensin tuh merupakan pilihan yang lebih tepat ya buat kalian. So, mungkin segini dulu kali ya vlog panjang aku kali ini. Semoga berguna buat kalian. Komen di bawah ya gimana menurut kalian konten aku yang satu ini nih. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Bye bye.